Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan saya yang berjudul Hotel Resort. Berikut adalah penjelasannya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan dari perancangan ini adalah bagaimana cara merancang dan merencanakan hotel resort yang dapat menerapkan sistem green building di dalamnya, dengan sasaran mengidentifikasi aspek-aspek perancangan dan perencanaan hotel resort yang meliputi fungsi tapak, bentuk, dan tampilan bangunan, serta menerapkan sistem green building pada hotel resort tersebut. Hotel adalah sarana tempat tinggal yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan dengan beberapa fasilitas pelayanan seperti jasa kamar, jasa penyediaan makanan dan minuman, serta jasa akomodasi lainnya dengan syarat berupa imbalan ataupun bayar. Lalu hotel ini memiliki banyak klasifikasi. Yang pertama ada city hotel, residential hotel, resort hotel, dan motel. Kemudian, hotel terdiri dari wisatawan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan wisata maupun kegiatan bisnis di kota, dan kegiatan utamanya adalah istirahat, makan, minum, dan rekreasi. Lalu terdapat pelaku pengelola. Pengelola adalah yang mengelola fasilitas hotel dan dapat melakukan kegiatan administrasi hotel, memberikan pelayanan kepada tamu, dan melakukan perawatan unit kamar. Jadi, kesimpulan yang dapat diberikan adalah berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan sebuah akomodasi yang dimanfaatkan sebagian ataupun seluruh bagian sebagai layanan jasa penginapan, layanan penyedia makanan dan minum, serta berbagai macam jasa lainnya. Ciri-ciri dari hotel resort adalah pertama, dari segmen pasar. Ini merupakan akomodasi yang diletakkan di daerah wisata. Lalu lokasi, umumnya di tempat-tempat yang mempunyai potensi wisata yang baik, misalnya tempat-tempat dengan pemandangan alam yang indah seperti pantai, pegunungan, dan tepi sungai, maupun tempat-tempat khusus yang tidak dirusak oleh keramaian kota sebagai daya tariknya. Fasilitas yang disediakan oleh hotel resort terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama, fasilitas umum, lalu fasilitas tambahan. Nah, fasilitas umum ini memberikan kebutuhan umum seperti akomodasi, pelayanan, hiburan, rekreasi. Semua tipe hotel resort menyediakan fasilitas ini. Lalu fasilitas tambahannya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada pada tapak, menggambarkan kealamian dari hotel resort. Arsitektur dan suasana yang ada pada hotel resort ini adalah cenderung mencari akomodasi dengan arsitektur dan suasana khusus. Kemudian dia juga dapat menyediakan tampilan bangunan dengan tema alami atau tradisional dengan motif dekorasi interior yang bersifat etnik atau ruang luar yang mencerminkan kearifan lokal. Dapat disimpulkan bahwa hotel resort ini sebagai gaya hidup masyarakat modern sekarang yang tidak bisa dilepaskan dari tempat wisata. Studi kasus yang pertama yaitu Dalimunwood Panorama Resort Hotel atau IDU. Ini terletak di Cina dengan luasan 16.500 meter persegi. Kemudian orientasi bangunan memungkinkan para tamu untuk menikmati matahari terbenam, dapat menciptakan pengalaman yang berbeda bagi mereka di Moonwood ini. Kemudian studi kasus 2 yaitu Condon Street Resort PMA di India. Bentuk bangunan yang menghormati konteksnya, dan bagian besar bahan bangunan bersumber dari situs itu sendiri. Batu dari penggalian, badan air, dan fondasi telah digunakan secara luas dalam berbagai interpretasi teknik vernakular yang diterapkan pada bangunan tersebut. Kemudian studi kasus 3 yaitu Powes Hotel Santa Monica di USA. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi banding tersebut adalah pertama, menghadap ke view yang baik, lalu mengikuti sesuai bentuk site, kemudian tampilan mengadopsi karakteristik lokal di daerah tersebut. Lalu penerapan green arsitektur. Pertama, pendahuluan. Permasalahan lingkungan khususnya pemanasan global menjadi topik permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini. Dalam dunia arsitektural muncullah fenomena sick building karena kualitas udara dan polusi udara dalam bangunan yang ditempati mempengaruhi produktivitas penghuni. Adanya ventilasi udara yang buruk, pencahayaan alam yang kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya emisi ozon mesin, lalu polusi dan perabot yang ada di dalam bangunan tersebut.
Green arsitektur yaitu pendekatan perancangan arsitektur yang berusaha meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Konsep green arsitektur ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya bangunan lebih tahan lama, hemat energi, perawatan bangunan yang lebih minimal dan lebih nyaman ditinggali. Jadi, arsitektur ini hadir sebagai bangunan yang dapat mencerminkan bangunan hemat energi dan berkelanjutan. Lalu standar green di Indonesia, yang pertama ada Greenship. Greenship ini merupakan standar bangunan hijau yang dikembangkan oleh Lembaga Konsul Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia atau yang bisa disebut GBCI, yang dibentuk pada tahun 2009 dengan 7 aspek yang dinilai dalam Greenship. Untuk green arsitektur ini terdapat beberapa studi kasus. Yang pertama ada State House. Fasad berteknologi ini sangat baik untuk lingkungannya karena hadir sebagai bangunan yang hemat energi dan berkelanjutan. Lalu adalah atap hijau dengan memiliki beberapa manfaat. Pertama, secara visual lebih menarik dan memberikan suasana seperti taman. Dapat berkontribusi pada peringkat sertifikasi bangunan berkelanjutan. Kemudian mengurangi efek panas perkotaan, meningkatkan kualitas udara dan mengurangi konsumsi energi meningkat. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu arsitektur landscape. Ini adalah bangunan plat lantai beton bertulang dengan 6 lantai yang dibangun dalam waktu sekitar 30 tahun dan tidak memiliki nilai. Kemudian diubah menjadi bangunan yang green arsitektur, akhirnya dapat mencerminkan suatu kota yang cinta kepada lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Lalu site saya terdapat di Kabupaten Sambas. Yang pertama peta lokasi di Kalimantan Barat, kemudian di Kabupaten Sambas tepatnya di daerah Danau Sebedang dengan luasan 10.000 meter persegi. Kelebihan dari lokasi ini adalah lokasi site yang strategis, sirkulasi kendaraan yang lancar, orientasi site terpanjang menghadap ke utara, kemudian menjual keindahan panorama Danau Sebedang. Lalu aksesibilitas baik dengan lahan yang kosong dan vegetasi yang cukup. Kekurangannya dapat bukit yang sedikit menghalangi pemandangan di daerah Danau Sebedang tersebut. Lalu site ini memiliki GSB 10,5 meter dari as jalan. Ketentuan ini diambil dari RT RW Kabupaten Sambas dengan KDB sebesar 60 hingga 80%, KLB 3,2 dan KHDH minimal 20%. Dengan jumlah lantai maksimal 5 lantai. Lalu analisis view dari dalam keluar site, analisis pemandangan yang cukup baik. Lalu respon area memiliki view yang baik untuk diletakkan ruang utama sebab dapat membuat ruang utama terasa nyaman. Area yang memiliki view kurang baik ditutup dengan perkerasan agar dapat menghalangi pemandangan buruk dari dalam keluar site. Kemudian dari luar ke dalam site, view dari arah jalan ke site dengan posisi yang baik dapat menguntungkan site karena dapat mengoptimalkan arah pandang dari jalan ke bangunan pada site. Lalu analisis matahari. Posisi site lapang membuat angin bertiup cukup kencang dan ini dapat menguntungkan untuk menurunkan suhu pada bangunan. Kemudian penguapan air di sekitar site dapat memanaskan bangunan. Kemudian bangunan di sekitar site hanya memiliki ketinggian maksimal 2 lantai, tapak tidak terlindungi dari panas matahari, namun dapat menjadi tempat cukup baik untuk dijadikan posisi view dari luar ke dalam site karena tidak terhalangi oleh bangunan yang lain. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut adalah pertama, area yang memiliki view yang baik diletakkan ruang utama agar dapat membuat ruang utama terasa nyaman. Kemudian memberikan bayangan agar panas matahari tidak langsung mengenai bangunan. Lalu area yang memiliki view yang kurang baik akan diberi ruang pelayanan yang tidak membutuhkan pencahayaan alami. Kemudian, bangunan tidak boleh melanggar peraturan tata wilayah yang ada. Lalu mengoptimalkan bukaan sebagai sumber pencahayaan alami, meninggikan bangunan agar dapat terlihat lebih jelas, lalu membuat penampung air hujan sebagai sumber cadangan air bersih. Baik, ini adalah kebutuhan ruang. Lalu besaran ruang
Kemudian hubungan ruang matriks secara keseluruhan terdapat beberapa kategori. Yang pertama utama pengelola, penunjang, dan pelayanan. Ini adalah hubungan ruang dan zoning vertikal, zoning mikro, dan hubungan ruang pada lantai dasar. Zoning vertikal ini dibagi menjadi privat, publik, dan servis. Konsep metafora dari bentuk tanjak Melayu, karena tanjak Melayu ini adalah sebagai cerminan masyarakat Sambas yang mayoritasnya adalah Melayu. Kemudian konsep green for earth ini adalah bentuk dari green building yang diterapkan. Konsep yang terakhir karena keresahan terhadap lingkungan yang semakin memanas ini akan diterapkan pada tapak dan bangunan, mulai dari efisiensi energi listrik, kemudian air bersih, pengelolaan kembali air kotor, hingga penghijauan tapak. Lalu gubahan massa, ini adalah bentuk dari gubahan massa bangunan yang diambil dari karakteristik wilayah dan tanjak Melayu. Pada bagian atap akan dibuat roof green agar menurunkan suhu panas pada bangunan. Kemudian terdapat karakteristik pada atap Melayu. Lalu di bagian jendela menggunakan ventilasi dari kayu untuk mencerminkan kearifan lokal. Lalu bangunan pada tapak yang pertama tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan tampak samping kanan. Dan seperti inilah bentuk dari tampilan 3D yang mencerminkan tanjak Melayu tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.